kembali lagi bersama kami di sini di Sobat Bunda Indonesia. Kali ini kami mau mengangkat tema MPASI atau makanan pendamping ASI. Nah, biasanya ibu-ibu kalau misalkan anaknya mau masuk masa MPASI pasti bingung, alat apa nih yang mau saya beli, alat apa yang mau saya gunakan nanti. Nah, di sini kami mau merekomendasikan beberapa alat yang bisa kalian siapkan untuk MPASI si kecil. Yang pertama, kalian harus punya wajan. Wajan ini kalau yang punya saya ini wajan yang ada lapisan keramiknya. Tapi kalian nggak harus punya yang seperti ini. Kalian bisa pakai wajan aluminium biasa yang ada di rumah kalian. Nah, jadi fungsi wajan ini bisa banyak banget. Yang pertama bisa untuk menumis bumbu, bisa bikin masakan yang digoreng juga, misalkan menggoreng ikan, menggoreng tempe, tahu, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya yang harus kalian punya adalah panci. Panci ini bebas ukurannya, mau panci yang besar atau yang kecil terserah kalian, terserah kebutuhan kalian. Tapi kalau saya di sini, ini saya punya panci yang udah ada satu set dengan kukusan. Jadi ini panci bisa untuk merebus dan bisa untuk mengukus. Ada semacam sarangannya seperti ini, bisa dimasukin sini. Kemudian ini juga sudah ada tutupnya. Jadi saya beli yang sekalian bisa untuk merebus dan untuk mengukus. Kalian nggak harus beli yang seperti ini, bisa juga memakai panci biasa yang dari aluminium yang bisa untuk merebus seperti biasanya, atau panci susu biasa juga boleh. Nah, untuk panci ini kegunaannya kalau yang punya saya, ini kan ada kukusannya. Tentu saja untuk mengukus makanan, misalkan seperti mengukus kentang atau mengukus daging. Nah, kalau untuk yang fungsi rebusnya bisa kalian gunakan untuk membuat bubur. Jadi di dalam panci ini kalian bisa membuat bubur untuk si kecil. Kemudian alat yang wajib kalian punya selanjutnya adalah saringan kawat. Ini saringan kawatnya seperti ini kalau punya saya. Ini lubangnya agak gede-gede gitu. Saya punya 2 saringan kawat. Ini yang lubangnya itu lebih besar. Kemudian saya ada satu lagi saringan kawat. Ini bahannya kawat ya, tapi cuman pinggirannya ini memang dari plastik. Nah, ini dari kawat, tapi lebih lembut gitu. Kelihatan nggak bedanya? Nih, yang ini lebih kasar, yang ini nanti hasilnya lebih lembut. Ini digunakan untuk menyaring bubur. Jadi untuk rekomendasi para dokter sekarang ini, untuk makanan MPASI bayi itu tidak di blender, tapi disaring dengan saringan kawat. Sebenarnya ya masih boleh-boleh aja sih untuk di blender, cuman kelemahannya kalau di blender itu adalah dia nanti hasilnya bisa terlalu lembut. Dan ini kalau misalkan anak terlalu sering makan yang sangat lembut, nanti berisiko dia akan sulit untuk naik tekstur. Tapi kalau anak makan dengan bubur yang disaring, dia biasanya sudah terbiasa makan. Kalau bubur yang disaring ini hasilnya masih ada teksturnya sedikit, jadi dia akan diharapkan lebih mudah untuk naik tekstur ke tekstur selanjutnya. Kemudian yang lain yang harus kalian punya adalah centong sayur atau sendok sayur seperti ini. Kalau saya biasanya untuk centong sayur seperti ini saya gunakan untuk menekan makanan di dalam saringan kawat. Jadi saya biasanya ketika melumatkan makanan itu pakainya sendok sayur seperti ini, bukan pakai sendok untuk melumatkan makanan di saringan, karena menurut saya lebih cepat hasilnya, jadi lebih ngirit waktu juga. Sendok sayur ini juga fungsinya bisa kalian gunakan untuk mengaduk bubur yang tadi dibuat di dalam panci. Kemudian yang selanjutnya ada talenan atau alas iris. Nah, untuk talenan ini saya itu punya 3, tapi yang saya tunjukkan di sini ada 2. Nah, ini yang punya saya, ini talenan yang hijau ini khusus untuk mengiris bahan makanan yang masih mentah, seperti sayuran mentah. Nah, untuk yang talenan putih, ini saya khususkan untuk mengiris makanan matang atau makanan siap makan. Mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya, kenapa sih saya pakai talenan yang berbeda? Nah, ini saya punya 3 talenan. Yang satu itu khusus untuk mengiris bahan makanan yang siap makan. Yang kedua, ini untuk mengiris bahan makanan
yang masih mentah seperti sayur. Untuk yang ketiga, saya ada talenan khusus untuk mengiris daging atau ikan yang mentah. Kenapa saya bedakan? Ini tujuannya supaya tidak terjadi kontaminasi bakteri ketika kita sedang memasak. Misalkan, ini saya gunakan untuk mengiris daging mentah, kemudian saya gunakan juga untuk mengiris kentang yang sudah matang. Nah, nanti dikhawatirkan kentang yang tadi sudah matang terkontaminasi oleh bakteri dari daging atau ikan yang mentah tadi. Nah, untuk menghindari risiko kontaminasi bakteri semacam itu, maka sebaiknya kalian memisahkan talenan yang digunakan untuk makanan matang siap saji dan untuk sayur mentah dan untuk daging mentah juga. Untuk selanjutnya kita perlu pisau. Pisau ini kegunaannya banyak banget untuk mengiris, mencincang, atau misalkan merajang bahan-bahan yang sekiranya perlu kita haluskan. Untuk pisau sebetulnya juga perlu untuk dibedakan sama kayak talenan tadi. Yang digunakan untuk makanan matang ada sendiri, yang digunakan untuk sayur dan buah yang belum siap dimakan itu ada sendiri. Kemudian untuk daging mentah atau ikan mentah juga perlu sendiri. Tapi di sini saya hanya punya dua saja. Biasanya untuk ini untuk makanan yang siap saji dan ada satu lagi yang untuk daging mentah dan sayuran yang masih mentah. Yang selanjutnya, benda yang wajib kita miliki ketika anak mau MPASI adalah parutan seperti ini. Ini punya saya parutan seperti parutan keju begitu. Ini lubangnya kecil-kecil. Ini parutan ini manfaatnya banyak banget. Bisa untuk memarut sayur, kemudian untuk memarut daging beku juga bisa. Jadi kalau misalkan daging itu boleh kalian blender dulu sebelum dimasak. Tapi kalau kalian nggak punya blender, kalian bisa pakai ini nih, parutan keju. Jadi kalian ambil daging beku dari kulkas, kemudian parut. Nah, itu nanti langsung bisa dimasak. Kemudian nanti hasil dari parutan daging tadi akan lebih mudah untuk disaring. Terus yang selanjutnya yang kalian mungkin butuhkan adalah toples kedap udara. Toples kedap udara ini fungsinya adalah menyimpan bahan makanan untuk MPASI si kecil di dalam kulkas. Kenapa sih harus kedap udara? Nah, karena sebenarnya di dalam kulkas itu berpotensi juga terjadi yang namanya kontaminasi bakteri. Kita nggak mau dong pastinya kalau misalkan bahan makanan anak kita itu terkontaminasi sama bahan makanan lain yang mungkin mengandung bakteri. Jadi untuk solusinya adalah diwadahi di dalam toples yang kedap udara. Kalian nggak perlu cari toples kedap udara yang mahal-mahal, silahkan cari toples kedap udara yang paling terjangkau di sekitar kalian. Yang selanjutnya adalah tempat makan kedap udara juga. Nah, ini tempat makan kedap udara yang saya punya ini adalah hadiah dari saya waktu beli MPASI instan di sebuah toko. Ini sudah ada tutupnya dan ini kedap udara. Kalau kalian mau beli sendiri, di sekitaran kita banyak kok toples kecil seperti ini yang kedap udara. Nah, kenapa harus kedap udara? Karena biasanya misal kita membuat bubur untuk 3 kali makan atau 2 kali makan untuk sehari misalnya ya. Nah, kalau buburnya itu masih tersisa, kita masukin ke dalam sini dan kita masukin ke freezer. Itu bisa tahan hingga 24 jam. Nanti jika akan dimakan, ambil buburnya sedikit lalu dipanasin. Ini masih aman selama dia memang benar-benar kedap udara, tidak terkontaminasi oleh bahan lain. Nah, soalnya kalau bubur MPASI anak kita itu di suhu ruangan, itu hanya tahan maksimal itu sekitar 2-4 jam saja. Selebihnya nanti sudah kurang oke karena berisiko terkontaminasi oleh bakteri atau kotoran yang berterbangan di sekitar kita. Kemudian ada beberapa hal lagi yang mungkin kalian perlukan, misalkan peralatan makan bayi, sendok bayi, mangkuk bayi, piring untuk bayi. Itu kalian bisa pilih terserah semau kalian, yang merek apa, yang harganya seberapa, itu terserah. Yang penting kalau menurut saya untuk alat makan bayi, pastikan yang alat makannya tahan panas dan juga BPA free. Jadi ketika kita menyediakan alat makan untuk bayi, pastikan alat makan tersebut aman untuk bayi kita. Nah, sekian dulu pembahasan mengenai beberapa alat yang kita butuhkan ketika anak kita mau MPASI. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.